Oke, ada sebuah pertanyaan yang cukup menarik dari subscriber saya yang kalau kita baca itu kita udah langsung tahu jawabannya. Tapi ini menarik untuk dibahas lebih dalam. Pertanyaannya adalah, Bang, apakah berhubungan seks itu lebih baik dari PMO? Mungkin kalau kamu baca ini, kamu udah tahu jawabannya. Tentu saja, berhubungan seks itu lebih baik. Secara biologis itu jauh lebih natural. Kita tidak membicarakan tentang norma sosial, norma agama yang mengatakan gini. Mungkin ada juga pembenaran yang mengatakan lebih baik melakukan PMO daripada berhubungan seks, zina di luar nikah. Tapi kalau kita berbicara dalam konteks biologi, dalam konteks natural, itu jauh lebih sehat. Karena gini, itu suatu yang natural. Pendahulu kita itu melakukan itu udah sejak zaman dulu. Sejak sebelum Masehi pun orang udah berhubungan seks. Tapi kalau aktivitas PMO, ya mungkin aktivitas masturbasinya itu dulu juga ada. Tapi kalau aktivitas pornografi, di mana kalau misalnya kita konteksnya adalah PMO, di sini kan yang ditanyakan PMO ya, pornografi, masturbasi dan orgasme. Itu di era zaman internet inilah seorang pria berusia belasan sudah melihat wanita telanjang lebih banyak dibandingkan orang zaman dulu yang berusia 40 atau 50 tahun. Ya, memang segila inilah efek dari internet pornografi. Anak yang usia belasan atau bahkan masih SD pun udah pernah nonton orang telanjang, mungkin lebih dari 20 wanita. Karena memang semudah itu. Dibandingkan diri saya, katakanlah saya itu dulu SMP tahun di awal 2000-an ya. Saya nonton wanita telanjang mungkin belum banyak seperti anak zaman sekarang. Mungkin sekitar ya mungkin 10 atau berapa gitu ya. Karena dulu cuman internetnya lemot lah, nggak sekencang sekarang. Nah, kalau dalam konteks ini tentu hubungan seks itu lebih lebih menyehatkan. Selain itu, dalam berhubungan seks dibandingkan dengan PMO, pornografi, masturbasi dan orgasme, itu adalah sebuah tindakan yang jauh lebih sulit dibandingkan melakukan PMO. Bahkan katakanlah kalau misalnya hubungan seks di luar nikah ya, kamu harus punya pacar terlebih dahulu mungkin. Kemudian kamu merayu wanita agar mau berhubungan seks. Kemudian kamu katakanlah kalau one next stand lah, kamu harus di situ mau mengajak kenalan terlebih dahulu. Ini bukan berarti saya terus mengatakan itu sesuatu yang harus dilakukan ya, tapi kita berbicara sulit atau enggaknya dibandingkan. Perbandingannya adalah dengan PMO. Cuman buka HP doang, nonton pornografi, masturbasi, ejakulasi, itu ada sesuatu yang mudah. Anak TK pun bisa. Nah, tapi kalau kita berbicara tentang hubungan seks, itu butuh proses yang panjang. Dan sesuatu yang lebih sulit itu jauh lebih bagus untuk diri kita, untuk otak kita. Karena kita menjadi suka tantangan, kita menjadi seorang yang tidak bermental instan. Nah, kita kalau misalnya dibahas secara dalam kayak gini kan jadi filosofis banget kan. Itu ada hubungannya dengan bagaimana kita memilih memilih suatu pilihan. Itulah yang menyebabkan orang-orang yang kecanduan PMO itu biasanya suka sesuatu yang sifatnya instan, dopamin instan, dan tidak bisa fokus. Karena ya memang terbiasa untuk memilih sesuatu yang lebih mudah dibandingkan harus berkenalan dengan cewek. Nah, itu secara natural, secara biologinya kayak gitu ya. Kita belum bicara soal soal agama. Kalau soal agama, ya tentu saja. Kalau kamu mau berhubungan seksual, kamu harus menikah terlebih dahulu. Dan kalau di agama pun, aktivitas PMO itu sesuatu yang haram. Tidak boleh. Oke? Itu tidak boleh. Dalam hukum agama, dalam hukum negara pun juga, kalau kita mau melakukan hubungan seks agar tidak menjadi sebuah perzinahan, itu kan kita harus menikah. Setahu saya seperti itu ya. Itu dalam norma sosial dan norma agama. Dan selain itu, manfaat dari berhubungan seks yaitu adalah kita tuh tidak hanya menyalurkan libido kita, tidak menyalurkan hawa nafsu. Di situ ada sebuah pertukaran energi yang
sangat bagus antara dirimu dengan pasangan kamu. Kalau kamu berhubungan seks dengan seorang yang memang kamu mencintainya. Nah, itu kuncinya di situ. Tapi berhubungan seks itu juga bisa menjadi sesuatu yang buruk dibandingkan dengan PMO. Kalau kamu berhubungan seks dengan sembarang wanita, dengan seorang yang kita nggak tahu asal usulnya, apakah dia punya penyakit atau enggak. Tentu aktivitas PMO itu jauh lebih sehat dibandingkan kamu jajan sembarangan, ya kan? Kemudian kamu berhubungan seksual itu dengan kekerasan, dengan sesuatu yang tidak lazim, itu tentu membuat sesuatu yang seks yang harusnya itu menyenangkan dan penuh keintiman menjadi sesuatu yang menakutkan. Kamu membuat pasangan kamu gak nyaman. Kalau misalnya pasangan kamu gak setuju atau tidak konsen dengan cara kamu melakukan hubungan seksual, itu justru menjadi sesuatu yang sangat-sangat merugikan bagi dirimu dan bagi pasangan kamu. Itu ada sebuah terms and condition ya, jadi tidak serta merta kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita ambil lebih banyak mana bagusnya gitu ya, tentu saja hubungan seks itu akan jauh lebih baik. Konteksnya gini, hubungan seks yang sehat yang dengan pasangan akan jauh lebih positif dibandingkan katakanlah masturbasi yang sehat yang tanpa pornografi. Itu sebuah fakta yang tidak bisa digugat atau tidak bisa dipertanyakan ya, kalau kita berbicara soal level baik atau enggaknya. Oke, semoga video ini menjawab dan terima kasih sudah nonton video sampai sejauh ini. Klik link yang ada di deskripsi, tanyakan kalau kamu punya pertanyaan seputar pengembangan diri pria, dan sampai jumpa di video berikutnya.